Tokoh ini memang dikenal karena pidato-pidatonya yang membangkitkan semangat pasukan Nazi Jerman. Berikut beberapa contoh pidatonya yang terkenal. Pidato di Nuremberg, 1934. Hitler memberikan pidato di Kongres Partai Nazi di Nuremberg, Jerman, pada tahun 1934. Dalam pidato tersebut, ia menyemangati pasukan Nazi dan menegaskan komitmennya terhadap ideologi partai. Ia memberikan pidato di Berlin pada tahun 1933, setelah menjadi kanselir Jerman. Dalam pidato tersebut, ia menyemangati rakyat Jerman dan menegaskan komitmennya terhadap kebangkitan Jerman. Ia memberikan pidato di Munich pada tahun 1923, dalam upaya kudeta yang dikenal sebagai Beer-Hall-Putsch. Dalam pidato tersebut, menyemangati pasukan Nazi dan menegaskan komitmennya terhadap ideologi partai. Berikut adalah daftar negara yang diserang oleh Nazi Jerman. Serangan ke Eropa. 1. Ethiopia tahun 1935 sampai tahun 1936 invasi ke Ethiopia. 2. Spanyol tahun 1936 sampai tahun 1939 Perang Saudara Spanyol. 3. Austria, 1938 Anschluss penggabungan Austria ke Jerman. 4. Cekoslowakia, tahun 1938 sampai tahun 1939 pendudukan Sudetenland. 5. Polandia, 1939 invasi ke Polandia. Serangan ke Eropa Barat. 1. Denmark, 1940 invasi ke Denmark. 2. Norwegia, 1940 invasi ke Norwegia. 3. Belgia, 1940 invasi ke Belgia. 4. Belanda, 1940 invasi ke Belanda. 5. Perancis, 1940 pertempuran Perancis. 6. Inggris, 1940 pertempuran Inggris. Serangan ke Eropa Timur dan Afrika. 1. Yugoslavia, 1941 invasi ke Yugoslavia. 2. Yunani, 1941 invasi ke Yunani. 3. Uni Soviet, 1941 Operasi Barbarossa invasi ke Uni Soviet. 4. Afrika Utara, 1941 Kampanye Afrika Utara. Tahun 1942 sampai tahun 1945 Serangan ke Eropa dan Asia. 1. Malta, 1942 Pengepungan Malta. 2. Stalingrad tahun 1942 sampai tahun 1943 Pertempuran Stalingrad. 3. Kurs 1943 Pertempuran Kurs. 4. Italia, 1943 invasi ke Italia. 5. Perancis 1944 Operasi Overlord invasi ke Perancis. 6. Jepang, 1945 serangan ke Jepang. Dasar-dasar kebanggaan Hitler terhadap bangsa Arya. Hitler percaya bahwa bangsa Arya adalah keturunan dari ras superior yang berasal dan dianggap dari wilayah Skandinavia dan Jerman. Hitler mengidealkan bangsa Arya memiliki fisik yang kuat, tinggi, dan berambut pirang. Hitler percaya bahwa bangsa Arya memiliki kecerdasan dan kemampuan intelektual yang lebih tinggi dibandingkan dengan ras lain. Hitler mengidealkan budaya Arya sebagai budaya yang murni, kuat, dan berani. Hitler percaya bahwa bangsa Arya memiliki sejarah yang gemilang dan merupakan keturunan dari para pahlawan dan ksatria. Hitler mengembangkan teori rasialisme yang membedakan bangsa Arya sebagai ras superior dan ras lain sebagai inferior. Hitler menggunakan propaganda untuk mempromosikan kebanggaan bangsa Arya dan membangun citra positif tentang ras Arya. Hitler mengembangkan sistem pendidikan yang mempromosikan nilai-nilai Arya dan mengajarkan anak-anak tentang sejarah dan budaya Arya. Hitler membangun militer yang kuat dan efektif untuk melindungi dan memperluas wilayah bangsa Arya. Hitler mengembangkan ideologi yang mempromosikan supremasi bangsa Arya dan penolakan terhadap ras lain. Berikut adalah dasar-dasar yang digunakan Hitler untuk menyeleksi fisik yang menggambarkan bangsa Arya. Dasar-dasar seleksi fisik bangsa Arya. Tinggi badan minimal 175 cm untuk laki-laki dan 165 cm untuk perempuan. Berat badan proporsional dengan tinggi badan. Rambut pirang atau coklat muda. Mata biru atau coklat muda. Wajah oval atau persegi dengan hidung lurus. Tubuh atletis dan proporsional. Kesehatan fisik yang baik dan tidak memiliki cacat. Ras Arya murni atau campuran dengan ras lain yang dianggap superior. Usia reproduktif antara 20 sampai 40 tahun. Status sosial yang baik dan memiliki keluarga yang dianggap superior. Perlu diingat bahwa dasar-dasar seleksi fisik bangsa Arya yang digunakan Hitler adalah berdasarkan ideologi rasialisme yang tidak ilmiah dan diskriminatif. Berikut adalah dasar-dasar yang digunakan Hitler untuk diskriminatif. Dasar-dasar diskriminatif Hitler. Rasialisme. Hitler percaya bahwa ras Arya adalah ras superior dan ras lain adalah inferior.
Ideologi Nazi yang menekankan supremasi ras Arya dan penolakan terhadap ras lain. Hitler menggunakan propaganda untuk mempromosikan kebencian terhadap ras lain. Hitler menggunakan stereotipe untuk menggambarkan ras lain sebagai inferior. Hitler menggunakan sejarah untuk membenarkan diskriminasi terhadap ras lain. Hitler menggunakan psikologi untuk memahami dan memanipulasi emosi orang-orang. Hitler menggunakan ekonomi untuk membenarkan diskriminasi terhadap ras lain. Hitler menggunakan politik untuk membenarkan diskriminasi terhadap ras lain. Hitler menggunakan sosial untuk membenarkan diskriminasi terhadap ras lain. Hitler menggunakan agama untuk membenarkan diskriminasi terhadap ras lain. Tentang Eva Braun. Nama asli, Eva Braun. Nama samaran, Gerda. Suami, Adolf Hitler. Anak, Frank G. Spisak diperdebatkan sebagai anak Hitler. Pindah ke AS, tahun 1964. Lokasi, Amerika Serikat. Eva Braun adalah istri Adolf Hitler dari tahun 1931 hingga kematiannya pada tahun 1945. Setelah Perang Dunia II, Eva Braun kabur dan menggunakan nama samaran Gerda. Pada tahun 1964, Gerda Eva Braun pindah ke Amerika Serikat. Di konferensi Potsdam tahun 1945, Stalin menyatakan bahwa mayat tokoh ini tidak ditemukan. Namun, pernyataan ini tidak sepenuhnya akurat. Pada konferensi Potsdam tanggal 17 Juli tanggal 2 Agustus tahun 1945, Stalin tidak secara eksplisit menyatakan bahwa mayat Hitler tidak ditemukan. Namun, ada beberapa kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Pada saat konferensi Potsdam, kabar tentang kematian Hitler masih belum jelas. Jerman belum menyerah secara resmi, dan informasi tentang nasib Hitler masih terbatas. Ada rumor bahwa Hitler kabur atau bunuh diri, sehingga mayatnya tidak ditemukan. Pada tanggal 2 Mei tahun 1945, pasukan Soviet menemukan mayat Hitler di Berlin, di sebuah bunker yang dikelilingi oleh pasukan Soviet. Mayat itu kemudian diidentifikasi melalui pemeriksaan gigi dan tes DNA. Jadi, pernyataan Stalin tentang mayat Hitler tidak ditemukan mungkin lebih terkait dengan ketidakjelasan informasi pada saat itu, bukan pernyataan resmi tentang tidak ditemukannya mayat Hitler. Kematian tokoh Jerman. Ia meninggal pada tanggal 30 April tahun 1945 di sebuah bunker di Berlin, Jerman. Ia meninggal karena bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri menggunakan pistol Walther PPK kaliber 7,65 mm. Pada saat itu, pasukan Soviet sedang mengepung Berlin, dan ia menyadari bahwa kekalahan Jerman sudah tidak dapat dihindari lagi. Ia memilih untuk bunuh diri daripada menyerah kepada musuh. Kematian tokoh ini dikonfirmasi oleh Jenderal Hans Krebs, yang kemudian mengirimkan telegram kepada Jenderal Wilhelm Keitel, yang melaporkan bahwa ia telah meninggal. Mayatnya kemudian dibakar di Taman Reichskanzlei, dan abunya dibuang ke Sungai Biederitz. Sumber informasi tentang kematian ini berasal dari berbagai sumber, termasuk laporan dari Jenderal Hans Krebs, kesaksian dari orang-orang yang berada di bunker pada saat itu, termasuk Traudl Junge, sekretaris pribadi. Dokumentasi dari pasukan Soviet yang menemukan mayatnya. Dengan demikian, kematian Hitler pada tanggal 30 April tahun 1945 di Berlin dapat dikonfirmasi dianggap sebagai bunuh diri. Berikut adalah beberapa bukti berita yang terkait dengan kabar bahwa Hitler melarikan diri ke Indonesia. Bukti berita. Laporan berita dari BBC. Pada tanggal 30 April tahun 1945, BBC melaporkan bahwa Hitler telah melarikan diri dari Berlin. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Hitler mungkin telah melarikan diri ke Amerika Selatan atau Asia. Laporan berita dari New York Times. Pada tanggal 1 Mei tahun 1945, New York Times melaporkan bahwa Hitler telah melarikan diri dari Berlin. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Hitler mungkin telah melarikan diri ke Indonesia atau Malaysia. Laporan berita dari Reuters. Pada tanggal 2 Mei tahun 1945, Reuters melaporkan bahwa Hitler telah melarikan diri dari Berlin. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Hitler mungkin telah melarikan diri ke Asia Tenggara. Buku, Hitler Mati di Indonesia, buku ini ditulis oleh Ir. KGPH, Suryo Guritno dan diterbitkan pada tahun 1964. Buku tersebut menceritakan tentang kabar bahwa Hitler melarikan diri ke Indonesia dan meninggal di sana. Dokumentasi dari Arsip Nasional. Arsip Nasional Republik Indonesia memiliki dokumentasi tentang kabar bahwa Hitler melarikan diri ke Indonesia. Dokumentasi tersebut termasuk laporan berita, foto, dan dokumen lainnya. Dr. Poch masuk ke Indonesia menggunakan paspor Romano 2624/51, yang kemudian diketahui oleh sekutu AS, Uni Soviet, Inggris, Prancis. Paspor tersebut diduga palsu, dan Dr. Poch ditangkap oleh CIC, Counter Intelligence Corps Dinas Amerika di Salzburg. Dr. Poch kemudian menjalani 5 kali interogasi. Menurut buku, Hitler Mati di Indonesia, karya Ir, KGPH, Suryo Guritno,
M.Sek, Poch adalah sosok yang diduga sebagai Adolf Hitler, yang kabur dari Jerman setelah Perang Dunia II. Dr. Poch menggunakan paspor palsu untuk masuk ke Indonesia dan berganti nama menjadi Dr. Poch. Dr. Sosro Husodo, seorang dokter militer, melakukan penelitian tentang keberadaan Dr. Poch dan menemukan bahwa paspor tersebut palsu. Dr. Sosro juga menemukan bahwa Dr. Poch memiliki beberapa ciri yang mirip dengan Adolf Hitler, seperti tangan yang gemetar dan penglihatannya yang kurang terang. Berikut adalah informasi tentang Dr. Poch. Profil, nama, Dr. Poch. Umur, 71 tahun pada tahun 1960. Pekerjaan, pimpinan rumah sakit terbesar di Pulau Sumbawa Besar. Kontroversi, tidak memiliki lisensi untuk menjadi dokter. Tidak memiliki keahlian tentang kesehatan. Diduga sebagai Adolf Hitler yang kabur dari Jerman setelah Perang Dunia II. Fakta, Dr. Poch memimpin rumah sakit terbesar di Pulau Sumbawa Besar pada tahun 1960. Ia tidak memiliki latar belakang pendidikan kedokteran yang jelas. Ia tidak memiliki pengalaman kerja sebagai dokter sebelumnya. Spekulasi, Dr. Poch diduga menggunakan identitas palsu untuk menyembunyikan identitas aslinya sebagai Adolf Hitler. Ia diduga menggunakan posisinya sebagai pimpinan rumah sakit untuk menyembunyikan dirinya dari pihak berwenang. Informasi tentang penemuan bangkai kapal selam Nazi Jerman di Karimun Jawa. Penemuan bangkai kapal selam Nazi Jerman. Tanggal 19 November tahun 2013. Lokasi, Karimun Jawa, Jawa Tengah, Indonesia. Jenis kapal, Unterseeboot U-Boot, Nazi Jerman. Tipe kapal, U-Boot tipe 7C. Penemu, para penyelam lokal dari Karimun Jawa. Bangkai kapal selam ditemukan pada kedalaman sekitar 30 meter di bawah permukaan laut. Kapal selam memiliki panjang sekitar 67 meter dan lebar sekitar 6 meter. Bangkai kapal masih dalam kondisi baik dan terlihat jelas. U-Boot adalah kapal selam yang digunakan oleh Jerman Nazi selama Perang Dunia II. U-Boot digunakan untuk menyerang kapal-kapal musuh dan melakukan operasi spionase. Penemuan bangkai kapal selam Nazi Jerman di Karimun Jawa menjadi berita besar di Indonesia dan dunia. Banyak pihak yang tertarik untuk mempelajari dan mengunjungi bangkai kapal selam tersebut. Sumber berita dari Pusat Arkeologi Nasional. Laporan dari media lokal dan nasional. Dokumentasi dari para penyelam dan tim arkeologi. Berikut adalah informasi lengkap tentang Dr. Poch yang melamar Sulaesi dan menjadi Abdul Qohar. Dr. Poch melamar Sulaesi 1964. Di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Dr. Poch memeluk agama Islam pada tahun 1964. Saksi, Ketua Kantor Agama di Sumbawa. Nama baru, Abdul Qohar. Pernikahan, tahun 1965. Istri, Sulaesi, wanita Sunda asal Bandung yang mengembara ke Pulau Sumbawa. Dr. Poch yang sebelumnya diduga sebagai Adolf Hitler, melamar Sulaesi dan menjadi Abdul Qohar setelah memeluk agama Islam. Pernikahan Abdul Qohar dan Sulaesi berlangsung di Sumbawa. Informasi tentang kematian Dr. Poch. Kematian Dr. Poch. Tanggal 16 Januari tahun 1970. Tempat, Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Surabaya. Dr. Poch meninggal pada usia 74 tahun, namun seharusnya berusia 81 tahun jika benar-benar lahir pada tahun 1889. Dr. Poch dimakamkan di Ngagelrejo, Surabaya. Batu nisan makamnya tertulis, Dr. Ga, POCH, wafat tanggal 16 Januari tahun 1970. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Dr. Poch meninggal karena penyakit yang tidak diketahui secara pasti. Abdul Qohar Poch, beliau menemukan tanah dan tempat sebenarnya bangsa Arya berada dan Abdul Qohar Poch wafat di tanah ini, Indonesia.